Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta. Saya barusan menemukan ini kulkas sub 2 pintu, tidak dingin. Jadi si tukang ini tidak dingin ini, mudah-mudahan ini Anda tidak salah ini. Kenapa yang dipotong ini heater dan fuse serta defrost ini? Sedangkan orang ngecek kulkas ini satu ini harus evap ini ada dingin atau tidak. Kenapa ini yang dipotongin ini heater? Ini kan namanya tidak tahu sebuah sistem pendingin. Ini jelas salah. Makanya saya unggah untuk Anda, saya isi freon kulkas sub 2 pintu cepat ini. Dan saya akan menguji bahwa data ini biarin saya uji jauh-jauh. Saya potong ini angin besar tapi bau oli, ya. Ini saya meyakini ini bocor, tapi saya tetap saya isi freon ini untuk uji nih, walaupun di tempat konsumen berapa hari atau minggu ini akan habis lagi. Ntar saya kasih tahu kepada Anda bahwa kasus seperti ini ternyata murni bocor ini. Kalau misalkan tidak, berarti ini yang namanya freon kedaluarsa ini bisa saja. Ada ini bisa saja. Ini luar biasa untuk Anda para pemula. Kalau melihat kasus-kasus ini, mungkin ini tidak logika. Misalkan ada yang namanya freon kedaluarsa, tapi sudah pernah saya unggah sub yang baru di toko, ternyata ada ini. Saya mengisi freon cepat, kemudian caranya bagaimana isi freon, kemudian sambung heater. Kabel-kabelnya ini sederhana karena sudah diputusin. Mudah-mudahan jangan salah tebak ini. Kalau melihat video ini, mudah-mudahan Anda cek kulkas ini jangan salah sasaran ini. Oke? Untuk para pemula, Anda saksikan. Malam guys. Dengan Jack Volta ini. Ini saya lagi berhadapan dengan kulkas sub 2 pintu tidak dingin. Tetapi ini yang jadi permasalahan ini. Saya cek dingin atau tidak, ini tidak dingin tapi ternyata ini sudah dipotongin. Artinya ini kalau misalkan ini kompresor hidup, kemudian ini bunyi kecil, ini ngapain proses no frost ini diputusin ini? Sebenarnya ini tidak ada hubungannya. Ini di sistemnya lain, antara pemipahan, freon, kompresor ini berbeda ini. Makanya kalau mutus ini sudah jelas ini bukan arahnya ini. Saya akan cek di bawah ini. Ini hidup ini, kipas hidup. Cuman saya cabut. Saya akan lihat di bagian belakang. Ini kompresor hidup dan getar ini. Soalnya kipas hidup juga, saya akan potong. Apakah ini mampet atau bocor? Kalau sudah seperti ini saya pasti nyambungin heater ini. Saya beresin ini, kemudian saya sambungin heater ini. Si kapiler ini dingin sekali. Apakah ini mampet atau bocor ini? Ya, saya akan potong ini. Posisi saya cabut ini ya. Ini freon masih banyak, tapi ini saya meragukan. Tapi saya akan uji tes kalau diisi ini kuat seberapa lama. Sudah pasti ini bocor kondensor. Oke. Sudah pasti ini bocor kondensor.
potong di sini nih contohnya. Potong isap. Ciri-cirinya bagaimana belum disebutkan, kenapa bisa vonis bocor kondensor? Satu, ini tidak ada freon putih, hanya angin. Kemudian ini baunya oli. Jadi dari potongan ini baunya oli. Saya akan uji ini tidak main-main, habis ini berapa hari setelah saya isi freon. Saya akan pastikan tekanan press ini apa masih bisa lanjut atau tidak. Ini baunya sekali menyengat, ini oli. Jadi ini saya menjamin ini bocor. Tapi saya akan uji ini sampai berapa hari nih. Jadi ya tes seperti ini, apakah ini freon kedaluarsa atau memang bocor kondensor. Paten di situ. On. Oke guys, sudah saya pasang filter ini. Saya pastikan bahwa ini bolong nih las-lasan ini ya. Dan saya tidak flashing ini. Jadi saya tidak tes juga kapiler ini bolong atau tidak dengan sebuah metil. Saya langsung pasang karena apa? Ini bunyi tadi. Jadi ada bunyi suara diafab. Saya akan sambung kapiler ini. Panas. Sudah saya akan tes bahwa ini bolong atau tidak. Ini si vakum ini. Colokin lagi. Dan pilek. Saat inilah saya akan uji metil ini, Anda perhatikan ya. Oke, cukup 2 tutup. Dua tutup berapa garis? Ya berarti sekitar segaris lebih ini. Ini garis.
garis lebih. Kalau metil sudah, vakum sudah, saya tinggal pasang pengisian nih, ya. Akan cabut ini. Paten ini suwe. Oke guys, jadi ini sudah saya pasang pengisian ini. Oke, saya tutup, kemudian saya lacak dengan korek ini tidak menghisap, artinya ini tidak ada kebocoran. Kemudian vakum ini semakin habis ini. Saya akan lepas misalkan ini semakin habis. Jadi saya ini tinggal isi freon. Saya akan pasang vakum. Oke. Saya biarin berapa menit, ini detik lah, nggak usah menit-menitan, ini detik. Ini sudah merendah ini angin. Saya akan buka freon untuk buang ini sisa. Ini 2 pintu sap ini, saya akan tes evap ini seperti apa. Oke, banter ini keluar angin freon, saya akan tutup ini. Oke, sudah saya tutup. Saya biarin sedikit hitam atau dingin, baru saya akan buka ini freonnya. Akan buka. Dan saya akan biarin ini sampai di atas ini separuh evap seperti apa. Kemudian di kanan kompresor ini, pipa pres ini sudah anget ini. Oke guys, jadi ini pekerjaan salah sasaran ini rupanya nih. Heaternya dipotongin, sudah dipotong diangkat, padahal ini penyakitnya di proses dingin. Ini yang namanya salah sasaran. Saya lagi isi freon, kemudian ini sudah pasti ini dingin nih. Ya. Kemudian ini yang bikin lama ini instalasi bongkar evap lagi. Filter hangat. Ya, dan saya akan tutup ini. Saya akan tutup sebentar tangnya.
Oke guys, jadi sudah satu tub ini. Satu bodi sudah anget, filter anget. Oke. Pipa balik tidak basah, kemudian lihat di dalam ini sudah sempurna ini. Jadi saya tinggal instalasi heater yang dilepas. Jadi ini kerjaan bikin pusing kepala lagi. Ngapain ini coba? Oke, jadi seperti itu. Ini cepat. Cepat ini.